Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya jelaskan secara detail tentang deskripsi gedung yang akan kita modelkan, gitu ya. Detail dengan tangganya. Kenapa kok tangga sudah kita desain geometrinya? Karena nanti dalam permodelan struktur ini akan kita gabungkan sekaligus dalam satu model, ya struktur bangunan gedung beserta tangganya. Kenapa? Karena asumsinya tangga ini dicor monolit dengan struktur balok induk dari portal kita, tidak menggunakan tangga pracetak. Kalau kalian menggunakan tangga pracetak, oke lah, kita bisa memisahkan antara struktur utama gedung dengan tangga. Tapi jika kenyataannya di lapangan nanti memang pemasangannya dalam struktur dicor monolit antara tangga dengan balok induk, maka harus kita modelkan jadi satu dalam satu model yang sama gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja langkah pertama kita dengan membuat dulu model tiga dimensinya. Kali ini saya menggunakan strategi menggunakan template yang ada dalam program. Kemudian nanti dari template tersebut akan saya sesuaikan sehingga membentuk bentuk bangunan yang kita harapkan. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, kita mulai memodelkan denah rencana kita. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, denahnya itu peraturan masih bertentu adalah sama dari lantai bawah sampai dengan lantai atas 10 lantai. Kemudian bentangnya kebetulan juga sama 7,2 meter ke arah ini ya, 7,2 meter ke arah X maupun ke arah Y. Yang beda adalah jumlah bentangnya. Ke arah X hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bentang. Sedangkan ke arah Y hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 ke arah X dan 6 ke arah Y gitu. Nah, saya pribadi itu lebih suka membuat denah ini menggunakan template. Jadi saya klik new, saya pakai template yang sudah disediakan oleh program. Di sini kita pilih 3D frame. Satuannya tadi kilonewton sudah ya, tadi saya nggak ngecek, ulangin. Satuannya adalah kilonewton meter, betul. Materialnya unit jadi nggak apa-apa. Kemudian 3D frame. Nah, hati-hati, saya lebih suka menggunakan yang beam slab. Jadi sudah ada plat lantainya sekaligus, seperti itu. Number of stories kita atau jumlah lantai kita ada 10 lantai, betul. Number story height kita atau tinggi lantai kita adalah 4 meter. Kemudian tadi bentang ke arah X itu adalah 7,2 meter. Lalu kemudian bentang ke arah Y itu adalah 7,2 meter sesuai denah tadi. Kemudian jumlah bentang, number of base atau bentang ke arah X tadi adalah 8 bentang. Dan jumlah bentang ke arah Y itu adalah 6 bentang. Lalu kemudian number of division, apa itu? Number of division X dan Y. Nah, ini itu adalah seberapa banyak potongan-potongan dari plat lantai yang ingin kita modelkan. Jadi plat lantai itu kan dalam permodelan SAP 2000 harus dibentuk dalam bentuk kayak potongan tahu kecil-kecil gitu ya. Nanti kan saya jelaskan deh. Nanti kita praktekkan langsung apa fungsinya kok plat lantai harus dipotong kecil-kecil kayak tahu gitu. Nah, di sini saya mengasumsikan dulu potongan plat lantai saya itu ada 5 potongan ke arah X dan 5 potongan ke arah Y misalkan. Jadi nanti dalam sebuah petak X dan Y ada 5 potongan dan ada 5 potongan gitu. Untuk balok itu kita pilih add new property, pilih concrete, kemudian pilih rectangular, benchmark adalah B1 dulu. B1. Ukuran B1 adalah 7 berapa ya? Saya nggak hafal-hafal ya. Ukurannya 750 kali 400 itu. Berarti 0,75 dan 0,4 dan 0,4 gitu. Materialnya adalah kita modify dulu. Grade saya adalah material grade saja adalah FC Action 30 MPa. Namanya adalah 30 MPa ini 30 MPa. Ini saya lupa statement di awal ya. Jadi mutu beton saya 30 MPa. Mutu beton 30 MPa kita gantikan Newton milimeter biar gampang. Di sini defaultnya dari program adalah 27 MPa. Berarti kita perbaiki. Jadi 30 MPa dan 30 MPa. Hati-hati
Nilai yang berubah adalah nilai E, karena pada beton itu nilai E-nya kan 4700 akar FC action gitu. Hitung terlebih dahulu, kita hitung sama dengan 4700 dikali akar dari FC action kita. 25.742 ini. Gitu ya. Saya taruh di sini. Hati-hati masalah satuan ya, ini MPa, Newton milimeter. Jadi hati-hati gitu. Karena kan tadi defaultnya tadi kilonewton meter. Nah, nanti otomatis berubah seperti ini. Klik OK, klik OK. Kemudian beton B1 ini kita reinforcementnya atau tulangannya kita ini kan. Tulangan longitudinal adalah tulangan pokok. Tulangan pokoknya kita ganti modify. Namanya adalah BJ. BJ42. Jadi grade-nya adalah BJ42. Apa itu? BJ42 itu maksudnya adalah mutu baja tulangan untuk tulangan pokok, tulangan longitudinal. Itu mutunya FY-nya 420 MPa. FU-nya silakan dibaca di SNI tulangan beton, itu ada. Kalau FY 420, FU-nya berapa? Kurang lebih kalau nggak salah 550. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf, saran saya baca di SNI tulangan baja gitu. Ada kok SNI tulangan baja itu. Gitu, kemudian yang lainnya karena baja kan sama ya, nggak pengaruh terhadap mutu. Ini nilai E-nya sama 200.000 MPa, ini kan mendekati 200.000 sudah oke. Kita klik oke. Ini untuk material yang tulangan pokok. Sedangkan untuk tulangan sengkang kita copy saja. Kita ganti menjadi BJ24 yaitu tulangan mutu 240 MPa. 240 MPa untuk FY-nya. FU-nya biasanya setahu saya 400. Sekali lagi disclaimer dari saya, ini cuman ini aja sih, hafalan aja. Jadi kalau belum hafal silakan lihat di bukan tabel, SNI baja tulangan itu ada. Jadi mutu beton lagi, mutu baja berapa, FEY berapa, FU berapa. Gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sembrono seperti saya ini. Gitu, sudah. Nah, di sini ada longitudinal bars, itu adalah tulangan pokok, kita pakai BJ42. Tulangan confinement itulah tulangan sengkang, kita pakai BJ24. Tipenya adalah tipe balok gitu. Klik OK, sudah seperti ini kalau B1. Kemudian untuk kolom, hati-hati kolom. Ini kita adding property lagi, kita pilih konkret, pilih rectangular. Benchmark kita ke K1 terlebih dahulu. K1 ukuran K1 mana tadi? K1 ukuran 600 x 600. K1 gitu. Nanti pada akhirnya akan saya ajarkan bagaimana cara mengset semuanya setelah gambarnya jadi, kita set sesuai dengan denahnya. K1 ukurannya 0,6 meter kali 0,6 meter. Gini ya. Mutu 30 MPa, kemudian concrete reinforcement-nya sudah benar, kemudian sebagai kolom apa namanya nih, selimut beton atau clear cover atau confinement bars itu 40 mili atau 4 cm. Jumlah tulangan ke arah sumbu 3, ini ke arah X dan ke arah Y, X itu sumbu 3, Y itu sumbu 2. Itu saya asumsikan misalkan 8 tulangan, ke arah Y juga 8 tulangan. Ini sebenarnya asumsinya gampang. 1%. Jadi kan tulangan minimum dari sebuah kolom adalah 1% dari penampangnya. Gitu. Hitung saja berapa. 1% dikalikan B kali H, jadi kalikan 0,6 ketemu sekian. Gitu. Kemudian nanti dihitung jadi berapa tulangan. Tulangannya saya pakai diameter 25 misalkan ya. Diameter 25 gitu. Sengkangnya pakai diameter 12. Diameter 12. Jaraknya saya mau boros 10 cm. Jumlah sengkangnya ke arah sumbu X itu 4 dan ke arah sumbu Y itu juga 4. 4 itu maksudnya saya menggunakan sengkang 4 kaki gitu. Jadi ada double.
klik OK. Nah, ini efeknya jadi kayak gini ya. Klik OK, dan hati-hati, jangan lupa mengganti ini teh. Ganti ke K1 dulu, biar nggak lupa. Nah, kemudian area itu adalah plat lantai. Jadi ini balok, kolom, ini area itu adalah plat lantainya. Kita tambah, kita add new section, kita plat lantai dulu, plat lantai gitu ya. Plat lantai kita tadi kalau nggak salah 12 cm apa 14 kayaknya ya. 14 cm, 14 cm, dan ini 14 cm. Kemudian tipenya adalah tipe shell. Jadi kita membutuhkan plat lantai yang bertipe cangkang, tipis, karena untuk dimensi 14 cm itu masih tipis. Sebenarnya penentuan tebal dan tipis itu ada di webnya dari software ini kok ada kok. Kapan disebut plat tebal dan plat tipis itu ada batasan dimensinya berapa. Nah, pada gedung biasanya dianggap plat tipis. Kita oke, kita oke. Nah, gitu ya. Jadi baloknya B1, kolomnya K1, platnya adalah PL. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi, secara otomatis sudah ada bentuk bangunan dasar 10 lantai, tapi bentuknya masih belum mirip dengan denah rencana kita. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi sesuai dengan denah rencana kita? Nah, berikut ini adalah penjelasan selanjutnya. Nah, baik, mari selanjutnya kita ubah bentuk bangunan ini menjadi ke bentuk denah yang rencana kita gitu ya. Sebelumnya izinkan saya akan mengganti dulu warnanya menjadi warna hitam. Ini tidak pengaruh apa-apa kok, hanya masalah mata saya lebih suka kalau ini warna hitam daripada warna putih. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Lalu kemudian intinya sih kita tinggal menghapus bagian-bagian yang kita tidak butuhkan agar membentuk denah seperti denah rencana gitu. Cuman bagaimana cara menghapusnya? Apakah harus dipilih satu-satu sama 10 lantai? Enggak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada caranya bagaimana kita menghapusnya secara langsung ke 10 lantai gitu. Oh iya, tadi saya sampaikan dulu apa sih number of division tadi ya. Ngaruhnya di mana? Nah, ini ngaruhnya number of division itu adalah pada plat lantai. Kita klik show analysis model if any. Kita aplikasikan. Nah, ini jadinya. Jadi plat lantai kita potong-potong menjadi potongan kecil-kecil gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan defleksi plat lantai yang lebih realistis. Kalau plat lantainya tidak kita division tadi, tidak kita potong-potong, itu plat lantainya akan utuh satu panel. Nah, nanti ada masalah gitu. Nanti kan saya jelaskan di akhir apa manfaat kita memotong-motong plat lantainya menjadi kotak-kotak kecil seperti ini gitu ya. Sementara ini kita jalani dulu, karena kalau saya jelaskan dulu nanti terlalu panjang. Nah, ini kelemahannya akan membuat komputer Anda menjadi lebih berat. Jadi, kita hilangkan dulu biar tidak berat. Di unklik lagi, kita klik apply. Seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menghapus bagian yang tidak dibutuhkan secara langsung 10 lantai. Nah, kalau dilihat, saya sedang aktif di Windows sebelah kanan, itu akan muncul garis warna biru di Windows sebelah kiri. Itu menunjukkan kita berada di posisi lantai mana. Nah, garisnya tersebut itu hanya berada di lantai 4. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memilih, nah seperti ini, dia hanya akan terpilih di lantai 4 saja, tidak akan terpilih sampai ke lantai 4 lagi, lantai 10 maaf ya, belum terpilih sampai ke lantai dasar. Nah, bagaimana caranya biar langsung terpilih sampai lantai dasar? Saya punya ide menggunakan ini, option, dimension, cutting view-nya kita, karena tinggi bangunan saya 40 meter, 4 meter kali 10 lantai, nah cutting view-nya saya bikin misalkan jadi 38 meter misalkan cutting view-nya. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Saya ganti. Tidak ada yang terjadi apa-apa ya.
Saya ulangi lagi, option, dimension, langsung 40 meter berarti. 40 meter, karena tinggi bangunan saya 40 meter. Nah, kita sedang berada di lantai 40, gitu ya. Dan karena dimensi tadi sudah cuttingnya kita menggunakan 40 meter, artinya jika saya pilih ini, ting, apa yang akan terjadi? Dia akan terpilih 40 meter ke arah bawah. Nah, itu dia. 40 meter ke bawah, karena kan kita berada di elevasi 40 nih, Z40. Jadi dari lantai ketinggian 40 sampai ke lantai ke elevasi 0, itu akan kepilih semua. Itulah maksudnya cutting, apa tadi? Option, dimension, cutting planes 40 meter. Jadi dari ini plus minus loh, hati-hati. Artinya dia 40 plus, jadi 40 meter ke arah atas dari lantai atas atau 40 meter ke arah bawah dari lantai atas. Tentu saja kalau misalnya kita lari ke bawah, misalnya gini ya, ke lantai ke 9, kita pilih ini ya sama, nanti atas bawah juga kepilih langsung. Karena kan dia 40 meter ke atas dan 40 meter ke arah bawah. Gitu. Itu ya idenya ya. Oke, sekarang mari kita eksekusi, kita ubah dulu denahnya menjadi denah rencana kita. Kita lihat, jangan sampai salah potong. Kita hilangkan 1, 2, 3, 4, 5 lah ya dari sini. Jadi nanti ini nanti kita bikin lagi nanti. 1, 2, 3, 4, 5 ke arah kiri dan 1, 2, 3 ke arah bawah. Mari kita potong. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Berarti segini ya. Nah, ini langsung kita delete. Nah, itu. Lalu kemudian di sebelah kirinya tadi itu 1 ya. 1 bentang kali Y-nya 3. 1 bentang kali 3. 1, 2, 3. Maaf. Nah, ini kita hapus, delete. Ya, itu bisa dilihat ya secara 3 dimensi utuhnya itu. Ini kalau mengganggu kita hilangkan dulu gridnya biar nggak ganggu. Nah, gitu, sudah mulai kebentuk kan sekarang seperti di rencana kita. Nah, itu. Nah, ini sudah mulai kebentuk. Yang belum sama itu yang sebelah sini. Sebelah sini kita lihat lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 1. Berarti 5 ke arah X, 1 ke arah Y. 1 ke arah Y, 5 ke arah X. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita delete. Good. Terakhir, untuk biar sama, pojok kiri bawah kita hapus. Pojok kiri bawah kita hapus. Nah, jadi bentuk dasar dari gedung kita ini masih bentuk dasar ya, karena kan tadi masih ada bagian yang harus kita tambahkan, yang bagian koridor luar gitu. Langsung sudah jadi gitu. Itulah kenapa saya lebih suka menggunakan template, karena ya langsung jadi 10 lantai, tinggal dihapus, dan ini juga sudah ada lantainya komplit 10 lantai juga gitu. Seperti itu.